Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang sistem integumen atau kulit. Ini dia anggota-anggota kami. Pengertian kulit. Kulit merupakan salah satu organik terbesar dari tubuh, di mana kulit membentuk 15% dari berat badan keseluruhan. Kulit mempunyai daya regenerasi yang besar. Misalnya jika kulit terluka, maka sel-sel dalam dermis melawan infeksi lokal kapiler dan jaringan ikat dan mengalami regenerasi epitel yang tumbuh dari tepi luka menutupi jaringan ikat yang beregenerasi sehingga membentuk jaringan perut yang pada mulanya berwarna merahan karena meningkatnya jumlah kapiler dan akhirnya berubah menjadi serabut kolagen keputihan yang terlihat melalui epitel. Kulit merupakan organ terbesar di tubuh dan memiliki anatomi yang kompleks. Lapisan kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Setiap lapisan kulit memiliki fungsi yang berbeda. Kulit terluar memiliki siklus yang akan seluruh dan berganti dengan lapisan baru. Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput lendir yang melapisi rongga yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindung. Ada beberapa kemampuan perlindungan dari kulit, yaitu A. Kulit adalah relatif tak tertembus air, dalam arti bahwa ia menghindarkan hilangnya cairan dari jaringan dan juga menghindarkan masuknya air sehingga tidak terjadi penarikan dan kehilangan cairan. B. Melindungi struktur internal dari tubuh terhadap trauma dan terhadap invasi oleh mikroorganisme yang membahayakan. Sebagian besar organisme mengalami kesulitan untuk berpenetrasi pada kulit yang utuh, tetapi dapat masuk melalui kulit yang terpotong atau mengalami abrasi lecet. Yang C. Selain itu pula, sebagai alat pelindung diberikan oleh lapisan zat tanduk, tambahan pula perlindungan diberikan oleh kesamaan dari keringat dan terdapatnya asam lemak pada sebum yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan oleh aksi dari mikroorganisme yang membahayakan dari mikroorganisme yang kurang membahayakan secara normal terdapat pada permukaan kulit. D. Kulit mengandung pigmen melanin yang melindungi kulit terhadap sinar ultraviolet. Yang kedua, sebagai verba atau alat komunikasi. Merasakan sentuhan, rasa nyeri, perubahan suhu dan tekanan kulit dari jaringan subkutan dan ditransmisikan melalui saraf sensoris ke medula spinalis dan otak. Juga rasa sentuhan yang disebabkan oleh rangsangan pada ujung saraf di dalam kulit berbeda-beda menurut ujung saraf yang dirangsang. Yang pertama, rasa sentuhan disebabkan rangsangan pada ujung saraf di kulit berbeda menurut ujung saraf yang dirangsang, seperti panas, dingin, dan lain-lain. Yang kedua, rasa sakit disebabkan karena tekanan yang dalam dan rasa yang berat dari suatu benda, misalnya mengenai otot, tulang, ataupun sendi.
Yang ketiga, kulit mempunyai banyak ujung saraf raba yang menerima rangsangan dari luar diteruskan ke pusat saraf otak. Yang keempat, kulit merupakan media ekspresi wajah refleks vaskular yang penting dalam komunikasi. Yang ketiga, dari fungsi kulit itu sebagai alat pengatur panas. Suhu tubuh seseorang adalah tetap. Meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan, suhu normal tubuh yaitu suhu viscera dan otak ialah 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu kulit sedikit lebih rendah. Pengaturan ini dapat berlangsung melalui mekanisme adanya persarapan vasomotorik yang mengendalikan arteriol hutan dengan dua cara, yaitu yang pertama vasodilatasi. Kulit melebar, kulit menjadi panas, kelebihan panas dipancarkan ke kelenjar keringat sehingga terjadi penguapan cairan pada permukaan tubuh. Yang kedua, vasokonstriksi, pembuluh darah mengkerut, kulit pucat dan dingin. Hilangnya keringat dibatasi dan panas suhu tubuh tidak dikeluarkan. Panas dapat dilepaskan oleh kulit dengan berbagai cara berikut, yaitu yang pertama dengan penguapan. Jumlah keringat yang dibuat tergantung dari banyaknya darah yang mengalir melalui pembuluh darah kulit. Yang kedua dengan pemancaran, dengan melepas panas pada udara di sekitarnya. Yang ketiga dengan konduksi, yaitu panas dialihkan ke benda yang disentuh seperti pakaian. Yang keempat dengan konveksi pengaliran, yaitu mengalirnya udara yang panas menyebabkan pengurangan panas pada tubuh sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Yang keempat, fungsi kulit yaitu sebagai tempat penyimpanan. Kulit beraksi sebagai alat penampung air dan lemak yang dapat melepaskan bila mana diperlukan. Kulit dan jaringan di bawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air. Jaringan adiposa di bawah kulit merupakan tempat penyimpanan lemak yang utama pada tubuh. Yang kelima, fungsi kulit yaitu sebagai alat absorpsi. Kulit dapat mengabsorpsi yang pertama sinar ultraviolet yang beraksi atau prekursor vitamin D yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tulang. Yang keenam, dari fungsi kulit yaitu sebagai ekskresi. Zat berlemak air dan ion-ion seperti Na+ diekskresi melalui kulit. Materi selanjutnya yaitu lapisan kulit. Lapisan kulit dari lapisan luar ke dalam terdiri dari epidermis, dermis, dan subdermis dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama ada lapisan epidermis atau kutikula, merupakan lapisan terluar sebagai besar terdiri dari epitel squamosa yang bertingkat yang mengalami keratinisasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Sel-sel yang menyusun epidermis secara terus-menerus terbentuk dari lapisan germinal dalam epitelium kolumnar. Pigmentasi dari kulit sebagian besar karena melanin, yaitu suatu pigmen yang berwarna hitam pada lapisan terdalam epidermis. Pigmentasi ini sebagian besar dikontrol oleh hormon adrenalin dan pituitari. Lapisan epidermis terdiri dari yang pertama ada stratum corneum atau bisa disebut lapisan tanduk yang terdiri dari sel gepeng yang mati tidak berinti mengandung keratin sel tanduk. Yang kedua ada stratum lucidum, merupakan sel gepeng tanpa inti yang jelas terlihat pada telapak kaki dan tangan dengan ketebalan 4 sampai 10 sampai 7 lapisan sel. Yang ketiga ada stratum granulosum yang merupakan sel gepeng berkulit kasar dan berinti. Sel-sel tersebut terdapat hanya 2 sampai 3 lapisan yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat ada stratum spinosum atau bisa disebut stratum acanthosum, yaitu lapisan sel yang paling tebal dan
terdiri dari banyak glikogen. Sel-selnya disebut spinosum karena sel-selnya terdiri dari sel yang bentuknya poligonal atau banyak sudut dan mempunyai banyak tanduk. Dan disebut akanthosum sebab sel-selnya berduri. Yang kelima, stratum basale atau bisa disebut germinativum. Bentuknya silindris dengan inti yang menonjol. Di dalamnya terdapat butir-butir yang halus disebut butir melanin warna. Di sini terjadi pembelaan yang cepat dan sel baru didorong masuk ke lapisan berikutnya. Selanjutnya yang kedua, lapisan dermis. Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Batas dengan epidermis dilapisi oleh membran basalis. Dan di sebelah bawah batasan dengan subkotis, di dalam lapisan ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf, dan juga lapisannya elastik. Fibrosanya padat dan terdapat folikel rambut. Dermis terdiri dari dua lapisan, yaitu bagian atas pars papilar atau stratum papilar menonjol ke epidermis, terdiri dari serabut saraf dan pembuluh darah yang memberi nutrisi pada epidermis yang di atasnya. Bagian bawah pars retikular atau stratum reticularis menonjol ke arah subkotan. Serabut penunjang yaitu serabut kolagen, elastis, dan serabut retikulus. Serabut kolagen tugasnya memberikan kekuatan pada kulit, dan serabut elastis tugasnya memberikan kelunturan pada kulit dan memberikan kekuatan pada alat di sekitar kelenjar dan folikel rambut. Sejalan dengan penambahan usia, deteriosasi normal pada simpul kolagen dan serat elastik mengakibatkan pengeributan kulit. Yang ketiga yaitu subkatis atau hipodermis. Subkatis terdiri dari kumpulan-kumpulan sel lemak dan diantaranya terdapat serabut-serabut jaringan ikat dermis. Lapisan lemak ini disebut pediculus adiposus yang tebalnya tidak sama. Kegunaan dari pediculus adiposus adalah sebagai shock breakers atau pegas bila terjadi tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit dan sebagai tempat penimbun kalori serta tambahan untuk kecantikan tubuh. Di bawah subkotis terdapat selaput otot, kemudian baru telapak otot. Pelengkap kulit. Rambut ada pada seluruh bagian tubuh, tetapi sebagian besar berupa rambut velus yang kecil dan tidak berwarna atau samar. Rambut tumbuh dari folikel rambut di dalam epidermis. Folikel rambut dibatasi oleh epidermis. Sebelah atas dasarnya terdapat papil tempat rambut akan berada di dalam folikel pada ujung paling dalam, dan pada bagian sebelah luar disebut batang rambut. Pada folikel rambut terdapat otot polos kecil sebagai penegak rambut. Bagian-bagian rambut ada beberapa, yaitu akar yang merupakan bagian yang tertanam dalam folikel dan batang yang merupakan bagian yang berada di atas permukaan kulit. Akar dan batang rambut tersusun dari 3 lapisan, yaitu kutikel, yaitu lapisan terluar yang tersusun dari sel-sel mati yang bersisik. Cortex merupakan lapisan tengah yang terkeratinisasi yang membentuk bagian utama batang rambut. Bagian ini mengandung jumlah pigmen beragam yang menentukan warna rambut. Medula atau aksis sentral yang tersusun dari 2 sampai 3 lapisan sel. Pertumbuhan medula buruk bahkan seringkali tidak terjadi, terutama pada rambut pirang. 2. Kuku. Kuku adalah sel epidermis kulit yang mengalami keratinisasi yang telah dirubah dan tertanam dalam palung kuku menutup garis kelekukan pada kulit. Palung kuku mendapat persarapan dan pembuluh darah yang banyak. Bagian proksimal terletak dalam lipatan kulit merupakan awal kuku tumbuh. Badan kuku
Bagian yang tidak ditutupi kulit dengan terikat dalam palung kulit dan bagian atas merupakan bagian yang bebas. Bagian dari kuku terdiri dari ujung kuku atas, badan kuku yang merupakan bagian yang besar, akar kuku, matriks kuku atau daerah sel germinal yang merupakan tempat tumbuhnya akar kuku, bantalan kuku di bawah adalah lapisan epidermis yang tipis, pulpa jari di bawah bantalan kuku dibentuk oleh jaringan ikatan vaskular rongga. Yang ketiga ada kelenjar kulit. Kelenjar kulit merupakan lobus melingkar dengan saluran keluar lurus untuk mengeluarkan berbagai zat dari tubuh kelenjar keringat. Ada dua kelenjar yang terdapat pada kulit, yaitu kelenjar sebaceae. Kelenjar sebaceae berasal dari rambut yang menguap pada saluran folikel rambut untuk melumasi rambut dan kulit yang berdekatan. Kelenjar ini kantongnya dalam kulit berbentuk seperti botol dan bermuara dalam folikel rambut. Paling banyak terdapat pada kepala dan muka sekitar hidung, mulut dan telinga. Tidak terdapat pada telapak kaki dan telapak tangan. Kelenjar sebaceae mengeluarkan sebum, yaitu campuran lemak, zat lilin, minyak dan pecahan-pecahan sel yang berfungsi sebagai emolins atau pelembut kulit dan merupakan suatu bagian terhadap evaporasi. Zat ini juga memiliki aktivitas bakterisida. Kelenjar sebaceae dapat terinfeksi sehingga menyebabkan furunkel atau bisa disebut dengan bisul. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah truk tunggal yang tergulung dan terletak pada jaringan subkutan dengan saluran yang panjang dan terbuka pada permukaan kulit. Sekresi aktif dari kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis. Keringat berisi air dan sedikit garam melalui difusi secara sederhana 500 cc per hari. Kelenjar keringat merupakan alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh, berkurang pada waktu iklim dingin, meningkat pada suhu panas. Kelenjar ekrin tersebar di seluruh tubuh dan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat dan kemudian dikeluarkan melalui pori-pori. Kelenjar apokrin yang terutama terdapat di daerah seperti ketiak dan daerah genital lebih aktif saat seseorang mengalami stres atau dalam kondisi emosional tertentu. Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin memiliki komposisi yang lebih kompleks dibandingkan dengan keringat dari kelenjar ekrin. Kulit dipersarafi oleh saraf sensorik yang simpatis. Serat saraf sensorik berakhir pada kulit dalam berbagai bentuk, yaitu antara lain 1. Ujung saraf bebas, 2. Plexus saraf di sekitar folikel rambut, 3. Corpus meschnerian, suatu struktur kecil yang tertutup ditemukan di sekitar punggung saraf pada papila. 4. Corpus fascinean, suatu struktur besar tertutup ditemukan di sebelah dalam dermis. Serat saraf simpatis mensarafi arteriole, kelenjar keringat, dan villi erector otot. Kulit juga seperti organ lain terdapat cabang-cabang saraf spinal dan permukaan yang terdiri dari saraf-saraf motorik berguna untuk menggerakkan sel-sel otot yang terdapat pada kulit. Sedangkan saraf sensorik berguna untuk menerima rangsangan yang terdapat dari luar kulit. Pada kulit, ujung-ujung saraf sensorik ini membentuk bermacam-macam kegiatan untuk menerima rangsangan. Ujung-ujung saraf yang bebas menerima rangsangan sakit atau nyeri yang terdapat di epidermis. Di sini ujung-ujung sarafnya mempunyai bentuk yang khas yang sudah merupakan suatu organ. Setiap jenis saraf memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berbeda seperti tekanan, panas, dingin, sentuhan, dan tekanan ringan. Fungsi saraf pada kulit adalah untuk memberikan informasi sensorik dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf pusat dan menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi lain seperti proteksi,
regulator suhu, ekskresi, dan berperan aktif dalam sistem kekebalan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan yang memiliki bentuk layaknya tabung berongga atau seperti selang yang terdapat di hampir semua bagian tubuh. Ada 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. Ketiga jenis pembuluh darah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan sangat penting untuk tubuh. Fungsi pembuluh darah pada kulit diatur oleh sistem saraf autonom atau saraf tak sadar dengan otomatis yang juga dapat dipengaruhi oleh rangsangan atau sinyal tertentu. Pembuluh darah tidak seperti selang biasanya yang ukurannya tetap. Pembuluh darah arteri dan vena bahkan dapat mengatur diameter untuk mengembangkan vasodilatasi dan menyempit vasokonstriksi akibat adanya lapisan otot polos di dalamnya. Plexus kapiler terdapat di bawah epidermis, di bawah dermis pada papila, dan di sekitar kelenjar keringat, sebasia, folikel, rambut. Terdapat cabang utama pembuluh darah pada dermis, yaitu arteriol dan vena tanpa melewati kapiler. Warna kulit. Warna kulit dipengaruhi oleh pembuluh darah pada kulit, banyak sedikitnya lemak dan pigmen kulit yang disebut melanin. Tapi secara penyebab, maka perbedaan warna kulit terjadi akibat faktor sebagai berikut. 1. Melanosit. Terletak pada stratum basalis yang memproduksi pigmen yang bertanggung jawab terhadap pewarnaan kulit dari coklat hingga hitam. Peningkatan produksi melanin berlangsung jika terpajar sinar matahari. Area tempat terjadinya pigmentasi yang besar adalah puting susu, areola, dan area sirkumana, skrotum penis, dan labia mayora. Sedangkan yang mengandung sedikit pigmen adalah telapak tangan dan telapak kaki. 2. Darah terdapat dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis yang dapat terlihat pada permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda, terutama terlihat pada orang kulit putih. 3. Keberadaan dan jumlah pigmen kuning atau karotin hanya ditemukan stratum corneum dan dalam sel lemak dermis dan hipodermis yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit. Pigmen warna kulit manusia memiliki keragaman dari coklat tergelap sampai putih terterang. Pigmentasi kulit seseorang adalah hasil dari genetik, produk dari kedua orang tua biologis seseorang, riasan genetik, dan pancaran sinar matahari. Dalam evolusi, pigmentasi kulit pada manusia berubah akibat proses seleksi alam yang utamanya mengatur jumlah radiasi ultraviolet yang mempenetrasi kulit, mengontrol efek biokimianya. Garis dan sidik. 1. Garis dibentuk pada minggu ke-12 masa embrio. 2. Garis utama cenderung terjadi pada tempat telapak tangan dan kaki, kemudian akan melakukan fleksi. 3. Garis bervariasi pada posisi, panjang, dan kedalaman. 4. Sidik adalah identifikasi dasar pada sidik jari, telapak tangan, dan kaki. 5. Gigi sempit tersusun dalam sekelompok garis paralel dalam kumparan atau pola lain. 6. Muncul pada waktu yang sama dengan garis tapi tetap sama seumur hidup dan tidak berubah pada kerusakan superfisial. Ada beberapa macam garis pada kulit manusia, di antaranya adalah 1. Stretch mark. Stretch mark adalah garis atau guratan pada kulit tubuh dengan banyak lemak, misalnya pada lengan atas, bokong, paha, payudara, dan perut bagian atas. Mereka umumnya muncul ketika tubuh berkembang lebih cepat dari pertumbuhan kulit, menyebabkan rusaknya jaringan elastis pada lapisan kulit dalam. Stretch mark umumnya muncul akibat berbagai kondisi seperti peningkatan berat badan secara drastis, pubertas, kehamilan, penggunaan obat, dan operasi payudara. 2. Garis Blaschko. Kulit manusia ditutupi oleh garis-garis yang disebut garis Blaschko. Garis Blaschko diperkirakan memetakan pergerakan sel sejak tubuh berkembang di dalam rahim. Pola garis ini hanya dapat terlihat dalam keadaan yang sangat spesifik. Garis Blaschko tidak terlihat secara langsung dan merupakan pola yang unik pada kulit manusia. Selain itu, terdiri juga sidik jari.
yang merupakan hasil reproduksi tapak jari pada kulit telapak tangan dan kaki yang digunakan untuk keperluan identifikasi, karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Hubungan kulit dengan faktor psikologi. Kulit erat hubungannya dengan keadaan emosional seseorang dalam keadaan marah atau gembira. Terlihat wajahnya kemerah dan keringat dingin apabila dalam ketakutan. Kulit adalah bagian tubuh kita yang paling mencolok dan yang dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Namun, saat sedikit psikologis yang mempelajarinya, katanya ini adalah psikologi kesehatan klasik. Hanya saja dalam bidang yang berbeda. Gangguan kulit karena kosmetik sepertinya seperti vitiligo, breakout, psoriasis dapat menimbulkan rasa malu, cemas, depresi, dan harga diri menurun. Meskipun kondisi kulit tersebut tidak mengancam jiwa, tetapi masalah yang dialami kulit dapat mengganggu kesehatan. Bahkan orang-orang yang mengalaminya bisa merasa minder dan susah mendapatkan pekerjaan. Kondisi kejiwaan yang pernah juga memicu masalah kulit, mulai dari kontrokan rambut, dermatitis, astrofesta, dan delusi parasitosis, merupakan gejala dari mengalami gangguan kejiwaan. Soalnya seseorang akan menganggap dirinya dipenuhi parasit pada kondisi delusi parasitosis. Banyak pasien yang belum menyadari selain membutuhkan konsultasi pada dermatologis, dibutuhkan juga konsultasi psikiatri. Kondisi kulit dipengaruhi faktor emosional. Banyak kondisi kulit seperti jerawat, rambut, rontok, psoris, gatal-gatal, rosacea, eksem, visus, hispasilex, dan berkeringat banyak bisa dibentuk oleh stres dan faktor emosional. Misalnya karena kehilangan pekerjaan, stres karena pekerjaan, dan kehilangan Goldin merekomendasikan apabila gejala fisiologis setelah dievaluasi dipisu oleh kondisi psikologis. Muka perlu merawatan dengan pendekatan modisiplin. Pengobatan dan caranya mengatasi bisa bervariasi tergantung pada riwayat pasien dan faktor lain yang diperhubungan. Maka dapat disimpulkan bahwa stres dapat membuat kulit menjadi semakin sensitif dan relatif. Hal ini juga bisa memperparah kelainan kulit yang sudah ada sebelumnya. Sekian itu tadi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.